warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi fosforilasi oksidatif. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Sukron Harahap selaku moderator pada presentasi pagi hari ini. Dan ada pemateri 1 yaitu Reza Zurdi, pemateri kedua Balkis Ramadhani, pemateri kedua Nabila Windriani, dan kemudian pemateri terakhir yaitu Mayang Adi Suseno. Untuk memulai presentasi pada pagi hari ini, kita akan mulai dari pengertian reaksi oksidasi, dan fosforilasi oksidatif yang akan disampaikan oleh Mayang Adi Suseno. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan. Baik, saya akan menyampaikan tentang fosforilasi oksidatif. Reaksi oksidasi atau fosforilasi oksidatif dapat didefinisikan sebagai peristiwa kehilangan elektron atau kehilangan hidrogen, sehingga disebut juga sebagai reaksi dehidrogenasi. Bila suatu senyawa dioksidasi, maka harus ada senyawa lain yang direduksi. Dengan begitu, maka akan memperoleh elektron atau hidrogen. Fosforilasi oksidatif juga dikenal sebagai rantai transport elektron. Fosforilasi oksidatif terkait dengan transport elektron atau oksidasi terminal. Selanjutnya, saya membacakan pengertian tentang fosforilasi oksidatif. Pengertian yang pertama, fosforilasi oksidatif adalah proses metabolisme yang menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP, molekul energi utama bagi sel. Proses ini terjadi di membran mitokondria bagian dalam. Fosforilasi oksidatif merupakan mekanisme utama untuk pembentukan ATP pada sebagian besar jenis sel, kecuali pada sel-sel tertentu seperti sel darah merah. Itulah tadi penyampaian materi dari Mayang Adi Suseno tentang pengertian fosforilasi oksidasi. Kita bisa mengetahui bahwa fosforilasi oksidatif adalah proses metabolisme yang menghasilkan adenosin trifosfat. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Nabila Windriani. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Tahapan fosforilasi oksidatif. 1. Elektron berenergi tinggi dari NADH ditransfer melalui rantai transport elektron. 2. Transfer elektron ini memompa proton ke dalam ruang antarmembran mitokondria. 3. Terjadi gradien elektrokimia melintasi membran mitokondria bagian dalam. 4. ATP sintase menangkap gaya gerak proton untuk menghasilkan ATP. Dampak fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif menghasilkan spesies oksigen reaktif seperti superoksida dan hidrogen peroksida. Hal ini dapat mengakibatkan pembentukan radikal bebas, merusak sel tubuh, dan kemungkinan juga menyebabkan penuaan. Fosforilasi oksidatif menyediakan sebagian besar ATP yang digunakan hewan dan tumbuhan tingkat tinggi untuk mendukung kehidupan. Fosforilasi oksidatif dapat dipecah menjadi 2 bagian, yaitu oksidasi NADH dan FADH2. Fosforilasi oksidatif bergantung pada oksigen. Kekurangan kadar O2 dapat mengubah laju produksi ATP. Itulah tadi penyampaian materi tentang tahapan dan dampak dari fosforilasi oksidatif. Di sini juga kita bisa mengetahui bahwa fosforilasi oksidatif adalah penyedia sebagian besar ATP yang digunakan untuk hewan dan tumbuhan tingkat tinggi untuk mendukung kehidupan. Kemudian di sini fosforilasi oksidatif bergantung pada oksigen. Ketika oksigen sangat kurang atau kadar oksigennya yang kurang, akan mengubah laju produksi ATP yang dihasilkan oleh fosforilasi oksidatif. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Balkis Ramadhani. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Prinsip fosforilasi oksidatif meliputi 1. Menggunakan energi yang dilepaskan dari oksidasi nutrien. 2. Memanfaatkan energi gradien proton yang dibentuk oleh sistem transport elektron. 3. Memfosforilasi ADP untuk membuat ATP. 4. Mengubah molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari respirasi aerob menjadi energi dalam bentuk ATP.
Proses fosforilasi oksidatif terjadi di mitokondria, terdiri dari dua langkah, oksidasi NADH atau FADH2 dan reaksi fosforilasi yang menghasilkan ATP. Menggunakan oksigen sebagai agen pengoksidasi akhir. Memanfaatkan gradien proton melintasi membran dalam mitokondria. Memanfaatkan rantai transport elektron. Itulah tadi penyampaian materi dari Balkis Ramadhani tentang prinsip fosforilasi oksidatif dan proses fosforilasi oksidatif. Kita bisa melihat di sini proses fosforilasi oksidatif ini terjadi di mitokondria, kemudian terdiri dari dua langkah, itu oksidasi NADH atau FADH2 dan reaksi fosforilasi yang menghasilkan ATP. Kemudian ada lagi di bawahnya menggunakan oksigen, kemudian memanfaatkan gradien proton, kemudian memanfaatkan rantai transfer elektron. Kita akan masuk ke cara kerja fosforilasi oksidatif yang akan disampaikan oleh Reza Zurdi. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Baiklah, cara kerja fosforilasi oksidatif. Pertama, sel menggunakan enzim untuk mengoksidasi nutrisi. Dan energi yang dilepaskan oleh nutrisi selama oksidasi digunakan untuk menghasilkan ATP. Semua molekul NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari keseluruhan respirasi aerob akan diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Elektron dari metabolit direduksi ditransfer ke akseptor elektron terakhir oksigen yang direduksi dengan air. Direduksi menjadi air. Berikutnya, gambar rantai transport elektron. Rantai transport elektron dalam mitokondria merupakan tempat terjadinya fosforilasi oksidatif pada eukariotik. NADH yang dihasilkan pada siklus asam sitrat dioksidasi melepaskan energi untuk digunakan oleh ATP sintase. Setelah tadi penyampaian materi dari Reza Zurdi tentang cara kerja fosforilasi oksidasi dan dilanjutkan tentang rantai transport elektron. Dan kita masuk ke materi yang terakhir yaitu manfaat fosforilasi oksidatif. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Mayang Adi Suseno. Pada yang bersangkutan kami persilakan. Manfaat fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif C menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP yang merupakan unit dasar energi untuk metabolisme. Proses ini juga menghasilkan panas. Manfaat fosforilasi oksidatif yang pertama menghasilkan sebesar ATP yang digunakan untuk tubuh. Cara utama untuk menghasilkan energi bebas bagi organisme aerobik karena tadi terjadinya hanya pada organisme aerobik. Yang ketiga, sangat efisien untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar, dan yang terakhir bagian vital metabolisme. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok saya. Fosforilasi oksidatif adalah proses yang adenosin trifosfat ATP atau energi. ATP merupakan molekul energi utama bagi sel. Proses ini terjadi di mitokondria bagian dalam. Fosforilasi oksidatif merupakan proses yang efisien untuk menghasilkan ATP. Fosforilasi oksidatif hanya terjadi dalam kondisi aerobik, yaitu ketika ada oksigen. Fosforilasi oksidatif melibatkan rantai transport elektron dan kemiosmosis. Fosforilasi oksidatif menggunakan energi yang dilepaskan dari oksidasi nutrien. Fosforilasi oksidatif mereduksi gas oksigen menjadi air. Fosforilasi oksidatif menghasilkan ATP, air, NADH atau NAD+, dan FADH2 atau FAD. Proses fosforilasi oksidatif, elektron dipertukaran antar molekul yang menciptakan gradien kimia yang memungkinkan produksi ATP. Energi yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron disimpan dalam bentuk potensial elektrokemis. Potensial elektrokemis ini digunakan oleh ATP sintase untuk menginduksi reaksi fosforilasi. Fosforilasi oksidatif ini juga disebut sebagai reaksi transfer elektron. Nanti akan saya bagi link YouTube video untuk dilihat video proses terjadinya fosforilasi oksidatif. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 5 tentang fosforilasi oksidatif.
kita telah mengetahui bahwa pengertian fosforisasi oksidasi, kemudian tadi ada cara kerja, prinsip, dampak, kemudian ada kesimpulan. Di sini juga kami membahas tentang manfaat fosforisasi oksidatif yang menghasilkan adenosin trifosfat ATP atau yang sering disebut dengan energi, yang merupakan unit dasar energi untuk metabolisme. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat di kemudian hari dan dapat kita ambil manfaatnya di hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.